Gunung Rinjani, gunung tertinggi nomor 2 di Indonesia ini terkenal dengan pemandangannya yang luar biasa dan banyak sekali orang-orang mau mendaki ke puncak Rinjani. Bagi para pendaki, Rinjani bukan sekedar tempat uji nyali fisik, tapi juga spiritual. Di balik keindahan danau Segara Anak dan puncaknya yang megah, tersimpan ratusan kisah mistis yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seperti ada desa gaib dan Dewi Anjani yang katanya merupakan personifikasi dari Gunung Rinjani itu sendiri. Oke, kita hari ini mau bahas cerita desa gaib dan Dewi Anjani di Stripes After Dark. Oke, cerita ini berasal dari seorang pendaki dari Jawa Timur katanya. Sebut saja namanya Dika. Ia bersama 4 temannya itu mendaki Gunung Rinjani pada bulan Agustus. Nah, untuk mendaki Gunung Rinjani ini memerlukan beberapa malam, nggak bisa satu malam aja. Ketika mereka mendaki gunung ini pada malam pertama tidak ada apa-apa. Pada malam kedua mereka juga menyelesaikan pendakian pada hari itu dengan aman dan nyaman. Tapi pada malam ketiga sesuatu yang supernatural katanya terjadi pada mereka. Jadi mereka tuh naik melewati jalur Sembalun. Nah, dan mereka memutuskan untuk berkemah sebelum menuju ke puncak, yaitu di malam ketiga kan. Dika tiba-tiba terbangun pukul 1 ketika malam hari. Dia mendengar suara gamelan-gamelan yang berbunyi dari kejauhan. Nah, beberapa temannya itu juga mendengar. Tapi mereka mengira kalau itu adalah ritual dari warga sekitar Gunung Rinjani. Nah, akhirnya Dika ini mengajak temannya Yoga untuk mencari asal suara bunyi gamelan-gamelan ini. Mereka keluar dari kemah dan mereka berjalan ke arah puncak Rinjani. Mereka mendengarkan suara gamelan ini tambah lama tambah keras. Semakin mereka naik, semakin mereka mendengarkan suara-suara gamelan ini semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Dan tiba-tiba mereka melihat obor-obor ini menyala di balik tebalnya kabut yang ada di depan mereka. Mereka mendekat, kok semakin mendekat suara gamelannya itu semakin ribut ya, semakin keras, semakin jelas. Dan ketika mereka semakin mendekat, mereka mulai melihat fasad atau rumah-rumah gubuk dari desa yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Rumahnya itu, rumah-rumah yang ada di sana itu berdinding anyaman bambu, berderet rapi. Terus mereka mulai mendengar suara tawa anak-anak dan wangi dupa yang menusuk hidung mereka. Desanya itu tampak hidup tiba-tiba, tapi di waktu yang sama juga terasa tidak hidup sama sekali. Aneh ya. Tiba-tiba ada seorang ibu yang menyapa mereka dalam bahasa Jawa ya. Tekon dina melebose ngaso dilu. Translatannya, dari mana kalian? Ayo masuk beristirahat sebentar, pasti kalian capek. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di dalam rumah mereka itu disuguhi oleh makanan dan teh hangat. Tapi pada saat Dika menyendok nasinya ke mulut, Dika tiba-tiba melihat cacing-cacing belatung keluar dari piring nasi yang mereka makan. Yoga temennya, dia itu juga membatu. Kayak dia juga kayak nge-freeze gitu loh. Saking tegangnya dan dia juga sepertinya mulai melihat apa yang Dika lihat. Dika langsung berdiri dengan panik. Wih, ini kelihatannya kita digarai sama roh-roh penunggu Gunung Rinjani. Tapi wanita tua ini cuma duduk, ketawa dan mengatakan, durung waktune mulih nak, seono upacarane. Saat mereka berusaha keluar dari rumah gubuk itu, ketika mereka membuka pintu gubuk, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan hampir seluruh warga desa itu berkumpul mengerumuni mereka di depan pintu gubuk itu. Bahkan suara gamelan yang dari tadi berbunyi itu seakan berubah menjadi lebih lambat dan nadanya itu menjadi lebih ke arah nada-nada sumbang gitu loh. Tiba-tiba dari ujung jalan desa ini tampak sosok tinggi yang menggunakan topeng kayu dan pakaian ritual adat lengkap. Sosok itu menunjuk ke arah Yoga dan Dika. Kalian pendatang, kalian bagian dari persembahan malam ini. Dan langsung lari berusaha menembus kabut yang tebal untuk melarikan diri dari desa gaib Gunung Rinjani ini. Tapi semakin mereka berlari berusaha lari menjauh dari desa,
mereka tuh tiba-tiba secara aneh bisa kembali ke titik yang sama di mana mereka tuh berada. Sedangkan orang yang tinggi pakai topeng tuh semakin dekat sama mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara lirih dari wanita. Suara wanita ini berkata, larilah ke arah matahari. Terus Dika dan Yoga ini langsung mereka melihat arah matahari yang semakin naik. Mereka lari ke arah matahari. Sampai akhirnya setelah 30 menit mereka akhirnya keluar dan akhirnya sampai di tenda camping mereka dengan keadaan lemas, dan teman-teman mereka tuh terkejut karena ternyata teman-teman mereka tuh sudah mencari mereka selama 8 jam. Setelah turun dari gunung ya kan selamat, para porter-porter Gunung Rinjani senior mengatakan, kalian beruntung kalian bisa keluar gunung ini, memang mempunyai desa gaib. Dan kata orang-orang sekitar gunung ini yang sebenarnya menyelamatkan mereka, yang membisikkan kata-kata mereka supaya lari ke arah matahari itu adalah Dewi Anjani, Dewi pencipta alam, atau dia itu katanya personifikasi dari Gunung Rinjani itu sendiri. Dan pada akhirnya Dika seumur hidup sampai sekarang tidak pernah kembali lagi karena trauma sama Gunung Rinjani. Oke, mungkin sampai sini dulu aja cerita tentang desa gaib Gunung Rinjani. Kalau kalian suka sama video-video seperti ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe. Mungkin kita bisa cerita tentang desa-desa gaib lain yang katanya ada di setiap gunung-gunung terkenal di Indonesia. See you next time di Stripes After Dark. Au!